Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan karunia-Nya kita dapat sampai sekarang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda junjungan kita, Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi umat beliau sampai akhir zaman dan kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Anistianingsi dengan NIM 201221133, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3 Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta, akan menyampaikan materi BKI Inklusi dengan judul Etika Sosial Terhadap Difabel dan Difabilitas dalam Al-Quran. Etika sosial terhadap difabel netra. Istilah difabel sebagai alternatif baru pertama kali dikenalkan di Yogyakarta. Kata ini digagas oleh beberapa aktivis di NGO Yogyakarta, yakni Sektio Adi Purwanto dan kawan-kawan. Mereka mengagas istilah difabel sebagai akronim dari bahasa Inggris differently able atau different abilities, yang artinya perbedaan kemampuan, dengan maksud perbedaan fisik dan mental hanyalah sebuah varian dari perbedaan-perbedaan. Istilah difabel disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Di dalam peraturan tersebut terdapat 5 macam difabel, yaitu difabel netra, difabel rungu, difabel wicara, difabel daksa, dan difabel grahita. Makna dasar alakma. Menurut Ibnu Mansur, dalam lisan Arab, alakma berarti hilangnya penglihatan secara total. Menurut Al-Jari, hilangnya penglihatan kedua mata sekaligus. Alakma bisa diartikan ketidakmampuan untuk melihat kebenaran. Makna lain alakma adalah hilangnya pandangan hati. Dari penjelasan yang saya sebutkan tadi, alakma dapat dimaknai denotatif, yaitu kebutaan fisik pada mata, dan konotatif, yaitu kebutaan hati atau batin. Makna relasional dengan paralel retorik. Makna relasional adalah suatu makna konotatif yang ditambahkan pada makna asli ketika kata tersebut menempati posisi tertentu pada medan tertentu. Maksudnya, setiap kata yang menempati posisi dalam kalimat akan menghasilkan makna baru. Makna ini terbentuk karena adanya relasi dengan kata-kata kunci lain dalam kalimat tersebut. Penelusuran makna alakma dalam Al-Quran bertujuan untuk membuktikan penggunaan dan makna alakma tidak tunggal, tetapi tergantung pada konteks ayat dalam Al-Quran. Kata alakma ketika dipakai dalam berbagai ayat Al-Quran mengalami pengembangan makna atau makna relasional. Munculnya kata alakma secara berulang-ulang dalam beberapa ayat dengan makna yang sama menunjukkan makna tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk wawasan Al-Quran terhadap kata alakma. Paralel kata alakma dalam Al-Quran. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kata alakma memiliki makna tidak melihat secara fisik. Yang kedua, terdapat kumpulan ayat yang merujuk pada makna konotatif. Yang ketiga, alakma berarti kegelapan di hari akhir. Yang keempat, alakma dalam arti kebutaan dari petunjuk kebenaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ancaman yang Allah berikan bagi orang yang buta hati. Yang keenam, apresiasi atau penghargaan bagi orang yang buta secara fisik. Yang ketujuh, perbandingan orang alakma dan al-basit dalam makna konotatif. Yang kedelapan, terdapat ayat Al-Quran yang mengandung makna alakma dengan kata al-dalal atau kesetaraan. Pergeseran dan tahapan yang dilalui dalam berbagai ayat membentuk pandangan khusus tentang alakma dalam Al-Quran. Terdapat kata kunci yang membentuk medan sematik kata alakma dalam wawasan Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, basir. Kata ini digunakan untuk menunjuk kepada kondisi seseorang yang dari kekafiran menuju keimanan. Yang kedua yaitu akmah. Al-akmah dalam lisan Arab berarti kebutaan yang dialami sejak lahir. Yang ketiga, dalal. Secara bahasa berarti musnah atau tersesat. Orang yang dalam kondisi dalal disebutkan tidak mampu menerima hidayah
dan ditutup hatinya. Yang keempat, huda merupakan antonim dari kata dalal. Yang kelima, kafaru. Al-Quran menggunakan perumpamaan mereka yang buta hati untuk merujuk kepada kondisi kafaru. Yang kelima, amanu merupakan antonim kata kafaru. Yang ketujuh, kulub atau kebutaan fisik, berbeda dengan kebutaan hati, dan kebutaan hati menjadi kondisi negatif yang harus dihindari. Yang kedelapan yaitu sum, berarti hilangnya indera pendengaran. Yang kesembilan, bukham, berarti seorang yang dilahirkan dalam keadaan bisu. Yang kesepuluh, a'raj, secara bahasa Arab berarti pergi ke tempat yang tinggi. Kata a'raj dalam Al-Quran ini menunjukkan kepada kondisi fisik. Yang ke-11, marid yang berarti orang sakit. Yang ke-12, zulumat dan nur. Kata zulumat ini muncul dalam ayat ketika Allah membandingkan apakah sama orang yang alakma dan orang basir. Makna kata alakma tidak dapat disamakan dengan berhadapan begitu saja dengan istilah difabel netra. Bagaimanapun kedua kata atau istilah ini memiliki implikasi makna yang berbeda. Kajian kata alama dalam Al-Quran menunjukkan bahwa konotasi negatif yang sering disematkan bagi alama terbantahkan. Al-Quran justru lebih cenderung melakukan penilaian negatif kepada orang yang buta secara batin, bukan buta secara fisik. Ini berarti bahwa difabel netra dalam arti buta fisik bukan kondisi negatif dalam perspektif Al-Quran. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang diperjuangkan oleh Al-Quran terhadap difabel yaitu pembelaan terhadap orang yang memiliki keterbatasan indera penglihatan dan kritik sosial. Etika sosial terhadap difabel harus diperhatikan agar tidak menyinggung dan melukai hati penyandang difabel. Difabilitas dalam Al-Quran. Terdapat mitos mengenai penyandang difabel yang cukup hidup di masyarakat. Mitos di masyarakat tersebut mengatakan bahwa difabel adalah produk gagal. Mitos lain juga menggambarkan bahwa difabel sebagai hukuman atau kutukan yang patut diterima oleh seseorang atas kejahatan yang dilakukannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Islam memandang netral mengenai persoalan difabel, bahwa kondisi difabel bukan anugerah apalagi kutukan Allah Subhanahu wa taala. Islam lebih menekankan pengembangan karakter dan amal soleh daripada melihat persoalan fisik seseorang. Dengan kata lain, Islam lebih memandang hal yang substantif daripada hal-hal yang bersifat artifisial, serta lebih menekankan amal atau perbuatan baik. Melalui Al-Quran, Islam juga sangat melarang keras menghina dan merendahkan orang lain dengan alasan apapun, seperti karena bentuknya, warna kulitnya, agamanya, dan lain-lain. Difabel adalah istilah yang lebih halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas. Difabel mengacu kepada keterbatasan peran penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Artinya, seorang yang difabel bukanlah tidak mampu, melainkan hanya terbatas dalam melakukan aktivitas tertentu. Kaum difabel seringkali menjadi sorotan masyarakat sebagai golongan minoritas yang sering sekali dikucilkan atau diasingkan dan juga tidak mendapatkan perhatian penuh dari masyarakatnya sendiri. Hal ini tentu tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Al-Quran yang menjadikan rujukan umat muslim telah memberikan perhatian penuh terhadap kaum difabel, yakni dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, baik seorang dalam keadaan cacat atau sempurnanya. Yang dinilai Allah ialah ketakwaan dan keimanannya saja. Ada 3 kosakata yang sering digunakan Al-Quran untuk menunjuk manusia. Yang pertama, basyar. Manusia disebut basyar karena kulitnya yang tampak atau tidak tertutup oleh rambut atau bulu. Disabilitas yang bersifat fisik mengacu pada kosakata basyar ini. Yang kedua, insan. Dalam Al-Quran, kata ini digunakan untuk menunjuk manusia dalam 3 konteks. Yang pertama, keistimewaannya sebagai khalifah dan pemikul amanah. Yang kedua, predisposisi negatif diri manusia. Yang ketiga, proses penciptaan manusia. Disabilitas fisik tidak serta-merta membatasi gerak, perkembangan, kemajuan, dan prestasi manusia, sepanjang ia mampu merenungkan, memikirkan, menganalisis, dan mengamati. Yang ketiga, al-nas. Kata ini menunjuk manusia sebagai makhluk sosial dan karenanya bersifat horizontal. Disabilitas dalam pandangan Al-Quran lebih tepat digunakan untuk hal-hal yang bersifat fisik, sementara cacat lebih tepat digunakan untuk hal-hal yang bersifat non-fisik. Macam-macam disabilitas fisik dan cacat moral. Yang pertama,
A'ma bisa disebut juga tunanetra, dapat diartikan sebagai orang yang buta secara fisik. Yang kedua, abkam atau tunawicara memiliki beberapa konteks arti, yaitu sifat orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau menerima kebenaran dan tidak mengatakan kalimat yang benar. Dengan kata lain, abkam juga memiliki arti orang yang tidak memiliki spiritualitas, etika, dan moral. Saman atau asam bisa diartikan tunarungu. Samam berarti hilangnya pendengaran. Dari makna ini kemudian digunakan untuk menyifati orang yang tidak memperhatikan dan tidak menerima kebenaran. A'raj atau tunadaksa. A'raj artinya pincang. Sama seperti orang yang mengalami kebutaan, orang a'raj pun harus dihargai dan diberi akses yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi, pengetahuan, dan yang lainnya. Yang kelima, sufaha atau tunalaras. Dalam Al-Quran, kata sufaha memiliki arti dalam beberapa konteks, yaitu orang yang membodohi dirinya sendiri, memandang baik terhadap pelanggaran agama dan lemah akalnya. Al-Quran sangat menghargai dan memberi akses seluas-luasnya terhadap penyandang disabilitas fisik. Mereka tidak dipandang sebelah mata, diacuhkan, dan dihina. Karena orang yang menyandang difabel juga memiliki hak seperti berserikat, berkumpul, menjalankan roda ekonomi dan bisnis. Al-Quran menggunakan istilah konvensional dengan menyebut difabel atau disability, namun maknanya tidak selalu berarti bersifat fisik. Istilah-istilah seperti tuli, buta, dan bisu yang digunakan Al-Quran karena tidak dimaksudkan untuk merendahkan para penyandangnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat menambah wawasan bagi para pendengar dan pembaca. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.